아직도 자? Film ini adalah salah satu film trailer Korea Selatan yang saat ini sedang tayang di Netflix. Film ini bahkan trending dan banyak diperbincangkan oleh netizen. Film trailer ini menampilkan aktor Im Si Won yang berperan sebagai hacker psikopat. Im Si Won kembali dengan peran psikopatnya. Karakter tersebut juga diperankannya di film Stranger from Hell dan Emergency Declaration. Di film ini, Im Si Won beradu akting dengan Chun Woo Hee, artis cantik yang banyak memenangkan penghargaan Best Actress of Korea. Film ini merupakan adaptasi dari novel Jepang yang berjudul Sumaho o Otoshita karya Akira Shiga yang terbit pada tahun 2017 silam. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita putar alur cerita filmnya. Inilah Unlock. Cerita dimulai dengan seorang gadis bernama Nami. Nami bekerja sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan startup. Nami sendiri seorang gadis yang tekun dan seringkali membantu pekerjaan ayahnya yang memiliki sebuah kafe. Dalam kesehariannya, Nami adalah seorang yang datar, namun dia seorang yang bekerja keras. Nami sangat bergantung pada smartphone yang ia gunakan di setiap waktu dalam kesehariannya. Dari mulai pengingat waktu, schedule pekerjaan, komunikasi terhadap rekan-rekannya, bermain medsos, dan lain sebagainya. Suatu hari, setelah bersenang-senang bersama teman-temannya, Nami tak sengaja menjatuhkan ponselnya di dalam bis pada waktu perjalanan menuju rumahnya. Hingga tak lama kemudian ada sesosok pria yang menggunakan topi menemukan ponsel gadis itu. Dan di esok pagi sebuah panggilan masuk di ponsel Nami, sehingga pria yang menemukan ponsel Nami mengangkatnya, dan ternyata si penelpon itu merupakan kawan Nami. Akan tetapi pria itu menggunakan pesan perintah palsu untuk menyamar sebagai seorang wanita. Namun si pria itu berpura-pura tidak salah dan tampil sebagai seorang yang benar-benar ingin mengembalikan ponsel tersebut. 이거 남이 핸드폰 갖고 갔는데. 어제 버스에서 주웠어요. 홀서에 맡길까요? 잠시만요. Cerita berlanjut ketika teman Nami masuk ke dalam kediaman Nami dan menemukan Nami sedang berada di bawah sebuah meja dalam keadaan mabuk. 뭐야? 씨발 깜짝이야. Setelah Nami bangun, dia baru sadar bahwa ponselnya telah hilang. Tak lama itu, kawan Nami menjelaskan bahwa seseorang wanita lain telah menemukan ponselnya, dan dia mengatakan bahwa seorang wanita itu akan mengembalikannya. Singkat waktu, Nami segera menelpon seorang wanita yang menemukan ponselnya untuk membawakan ponselnya ke kafe ayahnya. Dari percakapan telepon ini terlihat normal dari sudut pandang Nami, karena menurutnya dia sedang bercakap dengan seorang wanita. Namun tanpa Nami sadari bahwa lawan bicaranya adalah seorang pria yang mengubah suaranya sebagai wanita dengan menggunakan alat perekam suara agar Nami dapat mempercayainya. Hingga percakapan telepon itu selesai, pria itu malah merusak ponsel Nami dengan cara membenturkan layar ponsel kacanya ke atas meja. Dan sepertinya pria itu memiliki sebuah rencana yang terselubung. Singkat cerita, Nami mendapat panggilan dari seseorang yang ingin mengembalikan ponselnya. Ia mengatakan bahwa ponsel Nami tak sengaja ia rusak, dan dia mengatakan akan memperbaiki dan akan menanggung semua biaya perbaikan ponsel Nami. Lalu kemudian pria itu memberikan Nami sebuah alamat untuk mengambil handphonenya di tempat reparasi. Berdasarkan alamat yang Nami terima, Nami kemudian berangkat ke alamat reparasi tersebut. Di alamat itu, Nami memasuki sebuah gedung yang nampaknya terbengkalai. Namun, Nami tetap melanjutkan perjalanan di dalam gedung itu untuk menemukan toko reparasi tersebut. Dan di sana akhirnya Nami menemukan seorang pria yang mengenakan penutup wajah dan juga topi
agar identitasnya tidak terlihat oleh Nami. Pria tersebut kemudian memberikan formulir kepada Nami sebelum melakukan perbaikan, termasuk meminta kata sandi keamanan smartphone Nami. Selama melakukan perbaikan, pria yang kita kenal sebagai Junyoung ini menambahkan spyware ke smartphone Nami. Setelah Nami mengambil handphonenya kembali, Junyoung yang bisa melihat aktivitas Nami terus sepanjang waktu. Junyoung dapat melihat pergerakan Nami, namun Nami tidak dapat menyadari bahwa ia selalu diawasi terus-menerus oleh Junyoung. Dan melalui kamera HP Nami, Junyoung selalu memantau rutinitas Nami. Dan kapan Nami pergi, siapa yang Nami temui, apa yang dia kerjakan, bahkan Junyoung dapat melakukan akses ke semua akun media sosial Nami. Hingga di malam hari tiba, ketika Nami tertidur pulas, Junyoung terus-menerus mengumpulkan informasi detail tambahan dari kehidupan pribadi Nami. Bahkan dia tahu alamat rumah Nami dan kode akses keamanan rumahnya. Keesokan harinya, Nami akhirnya sadar bahwa smartphone-nya telah diretas yang akan berakibat fatal pada kehidupan dan juga pekerjaannya. 알람이 왜 꺼졌지? 11시야 벌써? 연락해! Sebuah foto dengan rekannya terposting di akunnya pada malam hari, di mana dari postingan itu Nami telah melakukan pelecehan dengan rekan kerjanya. Ia membuat kerugian besar bagi perusahaannya. 퇴사하신다길래 미리 정리해놨어. 수고할게요. 누가 그랬는지 알아내면은 적당히 좀 하지. 뜨면 뭐가 달라지는 건데? Dengan begitu, Nami akhirnya dipecat meskipun dia memberitahu kepada atasannya bahwa saat itu HP-nya telah diretas. Sementara itu, di tempat lain, ayah Junyoung yang bernama Jiman sebagai detektif menemukan kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Sejauh ini, para kepolisian masih nihil dan masih belum ada cara untuk menemukan sidik jari dari pelakunya. Namun, Jiman memperhatikan bahwa mayat ini dikuburkan di dekat pohon prem yang ia tanam bersama putranya Junyoung. Jiman kemudian merasakan kemungkinan bahwa pembunuhan ini berhubungan dengan putranya. Dia pun kemudian melacak lokasi anaknya melalui interaksi chat Junyoung dengan istrinya. Hingga setelah mencapai tempat itu, Jiman menemukan cukup banyak bukti yang melibatkan putranya dalam kasus pembunuhan itu. 도와달라고 손 내민 것 같지 않냐? 덕분에 증거도 싹 쓸려 내려갔어요. 나무 영양제야? 나무 영양제? Sementara itu, Junyoung muncul dalam kehidupan Nami dengan banyak cara. Suatu ketika, Junyoung tiba di kafe ayah Nami dan memesan jus prem yang tidak ada dalam menu kafe. Dan kemudian mereka bertemu lagi dengan alasan Junyoung membeli CD musik dari Nami. Dan selama transaksi itu, Junyoung memberikan Nami tanda pengenalnya. Melalui interaksi ini, Junyoung membiasakan diri sehingga Nami tidak mencurigainya sebagai penguntit yang menyeramkan. Kemudian di lain hari, Junyoung datang untuk membantu Nami untuk mengetahui siapa yang meretas ponselnya. Kemudian Junyoung memberikan penjelasan yang rumit pada Nami tentang bagaimana supaya orang akan bekerja, dan Nami yang tertipu mempercayainya tanpa sedikit pun keraguan. Ia bahkan juga dapat membuat Nami pada akhirnya mencurigai teman dekatnya yang meretas HP Nami. 왜 아니라고 못하는데? 그래 내가 다 한 거야. Di saat Nami berada di bawah kendali Junyoung, di sisi lain ayah Nami menganggap perilaku Junyoung terlihat aneh dan juga mengingatkan Nami akan hal-hal itu. Namun, Nami tidak terlalu memperdulikan kekhawatiran ayahnya. Dan Junyoung yang mendengar percakapan Nami dan ayahnya tempo malam, mencoba menyingkirkan ayah Nami dengan menyekapnya keesokan harinya. Suatu malam, Nami merasa bersalah telah menuduh temannya yang tidak-tidak. Hingga akhirnya dia sadar
bahwa beberapa hari yang lalu dia telah memberikan kata sandi HP-nya pada tukang reparasi. Sementara itu, Jiman dan rekan detektifnya terus menyelidiki Junyong dan kemudian pergi ke toko reparasi HP milik Junyong untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan tibanya di sana, mereka menemukan toko tersebut dalam kondisi yang sangat buruk, dengan kertas yang berserakan dan perangkat yang tidak terurus di seluruh ruangan itu. Dan kebetulan pula Nami juga baru tiba di tempat tersebut, yang maksudnya untuk menemui tukang reparasi di toko itu. Hingga akhirnya Nami bercerita bahwa HP-nya telah diretas setelah diperbaiki di toko ini. Mereka akhirnya berbagi detail informasi kasus tersebut dan saling membantu untuk menangkap Junyong. 네. 그때 스파이웨어가 깔린 것 같아서요. 형 상황 보니까 이 인간이 한 짓 맞나 보네요. 여기 아직 스파이웨어가 깔렸을 수도 있겠네요. Nami yang sudah sadar bahwa HP-nya telah disadap, berpura-pura tidak tahu kemudian menghubungi Junyong untuk datang ke apartemennya. Sementara Jiman dan rekannya bersembunyi di luar gedung untuk menangkap Junyong. Ketika semua berjalan lancar dan Junyong pun datang ke apartemen Nami, Jiman mendorongkan senjata ke arah Junyong. Namun sesuatu yang aneh telah terjadi ketika Jiman tidak mengenali Junyong anaknya dan berpikir mereka telah salah orang. 신고가 들어서 왔는데 많이 놀라셨죠? 죄송합니다. 철이면 다야? 잠깐. Setelah Junyong berhasil menghindar dari penangkapan, para detektif datang menemui Nami dan memutuskan untuk menyusun rencana selanjutnya. Nami pun diantar untuk tinggal sementara di rumah ayahnya atas saran kedua detektif tersebut untuk keselamatan Nami. Dan sesampainya di rumah, Nami mengira ia melihat ayahnya tertidur lelap dan memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tetapi segera setelah itu, ia menemukan fakta bahwa ayahnya tidak berada di tempat tidur. Dan kemudian dia mencarinya di sekitar rumah, hingga secara mengejutkan ia menemukan Junyong telah menunggunya di rumahnya. Yang saat itu marah padanya karena telah merusak semua rencananya. Kemudian Junyong membawanya ke kamar mandi dan mengikat Nami di tempat itu pula. 나 화장실 좀. Nami melihat ayahnya yang sudah diikat di bak mandi yang diisi air penuh. Dan begitu pula lah yang dilakukan Junyong kepada Nami. 그랬어. 자기 안 왔네. Setelah mengunci Nami dan ayahnya, Junyong kembali ke aula dan menemukan catatan yang mengatakan tidak ada SMS dan hanya telepon. Junyong yang mencurigai bahwa detektif sedang mengawasinya. Dan benar saja bahwa ketika ia melihat ke arah luar, ia melihat detektif telah masuk ke dalam kediaman ayah Nami. Hingga tidak berselang lama, Jiman dan rekannya berhasil memasuki rumah dan kemudian langsung menodongkan pistol ke pria tersebut dan lalu kemudian memukulnya. 그거 버려 이 새끼야! 아버지. Namun dia masih belum mengenali pria itu sebagai putranya. Namun pelakunya tetap mengatakan bahwa dia adalah Junyong. 아들 준영이 나라니까. 나 너무 이거 진짜 속네. Jiman kemudian memeriksa catatan yang tersebar di sekitar di mana pria itu telah mencatat detail pembunuhan yang ia lakukan.
hingga Jiman menemukan fakta bahwa anaknya alias Junyong yang asli merupakan korban pembunuhan oleh pria ini. Saat itulah Jiman yakin dan menyadari bahwa pria tersebut bukanlah anaknya, melainkan orang yang telah membunuhnya. Junyong adalah korban pertamanya dan pria tersebut menyimpan detail catatan rumit yang berhubungan dengan Junyong, sehingga dia bisa berperan sebagai Junyong yang asli. Kesadaran itu secara emosional menghancurkan Jiman, sehingga Jiman mengarahkan senjatanya ke pria tersebut. 할게요. Di sisi lain, Nami pun sudah mulai sadar, kemudian mengambil senjata dari kawan Jiman, lalu beranjak ke aula. Dan karena kemarahan yang mendidih di dalam dirinya, kemudian dia menembak psikopat itu hingga mati. Dengan kematian pria psikopat itu, Nami merasa lega dan bahagia karena bisa menjalankan kehidupannya secara normal seperti biasanya, tanpa takut ada yang menguntitnya dan mengawasinya terus-menerus seperti pada waktu itu. Namun, saat menikmati kehidupan normalnya, Nami tiba-tiba melihat seseorang mengarahkan kamera ke arahnya. Dan kemudian film pun berakhir.